Saudara, sidang peninjauan kembali atau PK menjadi langkah hukum akhir yang akan ditempuh mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal. Sejumlah pakar hukum menyebut dengan bebasnya Peggy Setiawan maka menjadi angin segar bagi terpidana lainnya. Mungkinkah majelis hakim akan mengabulkan PK Saka Tatal dan bagaimana perkembangan proses PK yang diajukan? Apakah juga akan diikuti terpidana lainnya? Pagi ini kita akan bahas lagi dengan sejumlah narasumber, diantaranya kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina Jutek-Bongso, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, dan juga Kabareskrim Polri periode 2008-2009 Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga Ibu Titin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pemirsa. Baik, saya ke Ibu Titin dulu. Pagi hari ini Ibu juga langsung bersama Saka ya Ibu, sedang di jalan menuju ke mana nih Bu? Menuju ke Bandung, mau menjalani tes psikologi oleh LPSK. Oke, ini berarti bagian juga dari upaya PK yang sedang diajukan ya Bu ya? Ya, karena kan saya yang mendampingi Saka tuh melihat betul kalau skala psikologi Saka belum masih up and down. Kadang-kadang dia misalnya ditanya masalah apa yang terjadi di 2016, aura kemarahannya kelihatan betul dan itu juga pernah terlihat secara nyata oleh tim dari LPSK. Itulah sebabnya karena kita juga mengajukan untuk perlindungan saksi dan korban. Hari ini saya diundang dan Saka menuju ke Bandung untuk tes psikologi. Oke, itu yang melatar belakangi Saka juga akhirnya menjalani tes psikologi. Keadaan Saka jelang sidang PK sejauh ini bagaimana Bu Titin? Saka sih sebetulnya ketika Peggy dibebaskan dia juga turut bahagia karena dia sendiri dari awal dia merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saka juga berharap PK-nya juga akan berhasil karena keyakinan Saka dan saya juga punya keyakinan tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan kepada 8 terpidana. Oke, dan artinya ini juga sekaligus pemulihan nama baik Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ya Bu Titin? Ya, betul. Baik, kita masuk ke sidang PK yang akan berlangsung nanti 24 Juli Bu Titin. Saya melihat juga membaca begitu beberapa literatur di berbagai dimensi, ada bukti baru yang sudah disiapkan. Kabarnya ada 4, buktinya apa saja nih sejauh ini Bu Titin? Kalau bukti barunya saya tidak bisa mengkomunikasikan di media, tapi yang jelas Bapak Oto Hasibuan saya juga sudah menyerahkan bukti serupa, tetapi mungkin untuk Pak Oto saya juga menyerahkan sekitar 200 visual. Saya sudah juga komunikasikan dengan Pak Jutek. Nanti dari visual itu akan terungkap secara nyata apa yang terjadi sebetulnya di 2016-2017. Ada visual berupa foto atau video, Bu Titin? Mungkin nanti Pak Jutek yang jelaskan, karena saya ini sudah juga menyerahkan. Karena itu kan kaitannya dengan 7 terpidana. Yang jelas apapun dokumen yang saya miliki, saya serahkan seluruhnya. Saya sudah tidak, kecuali ada 1 dokumen yang masih saya tunggu, karena sebetulnya saya sudah memohon-mohon kepada orang yang akan memberikan, cuman masih dijawab dengan senyum. Nanti kalau misalnya dokumen itu sampai ke tangan saya, sudah pasti saya berikan juga kepada Pak Jutek-Bongso. Oke, begini Bu, Ibu memberikan bukti visual begitu ya, ada puluhan tadi ya Bu Titin ya? Ada 200. Oh ada 200 bahkan, ada 200 visual yang Ibu Titin katakan. Artinya ini physical evidence ya Bu ya, atau bukti fisik? Sebetulnya gini, dari visual yang saya berikan nanti Pak Jutek-Bongso dan timnya akan lebih memahami, lebih mengkaji sebetulnya betul nggak sih terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di tahun 2016. Semuanya sudah saya serahkan secara utuh di hadapan Bapak Oto Hasibuan pada Senin kemarin. Ya, ini artinya saling dukung juga ya antara Anda juga dengan tim hukum atau kuasa hukum dari terpidana lain yang saat ini masih mendekam di jeruji besi begitu ya Bu Titin. Nah, saya ke Pak Jutek kalau begitu. Pak Jutek,
sudah diserahkan dari Ibu Titin, ada katanya bukti tambahan bukti visual ada 200 lebih begitu ya, tadi Bu Titin mengatakan. Ini sudah diterima dengan baik ya, Pak Jutek? Sudah diterima oleh Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan, dan Ya. sudah juga dikomunikasikan ke kami. Memang tidak boleh diungkap dengan gamblang begitu apa saja karena ini menjadi materi PK begitu kurang lebih ya Pak Jutek. Tapi ini apakah, saya tanya juga tadi ke Bu Titin, apakah ini juga bukti fisik atau physical evidence atau seperti apa? Bukti fisik Ya. ke Pak Jutek itu Pak. Ya silakan Pak Jutek, apakah ini bukti fisik, physical evidence atau apa ya? Ya, makasih Ya. Bu Titin, Mas Radi. Ya. Jadi memang ini ada petunjuk ya, ada petunjuk yang diberikan Bu Titin ke kami, karena Bu Titin juga adalah bagian dari tim hukum ya, 6 terpidana yang ditangani kami, karena Bu Titin itu masuk di tim kuasa kami itu, jadi Oke. kami satu tim sebenarnya dengan Bu Oke, Titin. satu tim. Oke. Ya, nah jadi apa yang disampaikan betul ya, kami sedang pelajari. Kebetulan koordinator untuk 6 terpidana yang masih mendekam ya, saya dengan Bang Ruli yang ditunjuk oleh Bang Oto ya untuk koordinator di tim hukumnya 126 orang kami ya. Jadi Mas Radi, kami dapat sampaikan yang kali ini yang ditangani Bu Titin, Saka itu adalah di luar dari yang kami tangani oleh Pradi ya. Itu adalah Bu Titin dengan pengacara lain ya, tapi Bu Titin secara pribadi juga masuk menangani tim yang yang 6 terpidana lain, oleh karena beliau ini kita anggap banyak tahu ya tentang peristiwa tahun 2016 yang lalu. Dapat kami sampaikan bahwa kami sampai saat ini 6 terpidana belum mengajukan PK, ya kan, belum mengajukan PK. Kami masih mengumpulkan novum, walaupun sudah lebih dari 30 novum yang kami sudah kumpulkan, ya. Tapi kami belum mau terburu-buru, ya, belum terburu-buru, oleh karena kami tahu resiko yang akan kami kita perhitungkan ya. Kalau Bu Titin kepada Saka, karena Saka sudah selesai menjalankan pidananya, ya kan, resikonya mungkin kuasa hukum Saka sudah berhitung. Kalau kami ini masih mendekam, 6 ini terpidananya seumur hidup. Kalau kami salah melangkah, ini menyangkut nasib mereka. Jadi kami tidak ingin terburu-buru, kami ambil langkah-langkah hukum yang tepat. Setelah kami berdiskusi panjang, lebar, dan dalam, setelah itu baru kami akan mengajukan dalam waktu dekat ke depan. Gitu, demikian Mas Radi. Oke, berarti novum itu termasuk 200 visual yang diberikan Ibu Titin kepada Anda juga ya, Pak Jutek ya? Oh ya, udah pasti itu, karena itu petunjuk kan, berupa foto-foto dan juga bukti lain, ya kan. Nanti kami kaji mana yang cocok dengan rangkaian yang kami pelajari. Ya, kami ini ibaratnya lagi menyusun jalan cerita yang sebenarnya gimana, karena kami bukan tim yang menangani di tahun 2016. Kami masuk ini kan baru kurang lebih 1,5 bulan, hampir mau 2 bulan ini kan gitu. Ya, kami coba dengan versi kami cerita mungkin lebih segar ya, lebih bisa menjadi data pembanding pada putusan 2016 lalu, Mas. Ya, saya ke Prof. Hipnu dulu sekarang. Prof, apakah bisa kemungkinan terpidana lain dibebaskan karena Peggy bebas? Ini kita konteksnya dalam melihat para terpidana yang saat ini masih mendekam di jeruji besi dan juga Saka Tatal yang sudah menyelesaikan hukuman pidananya. Bagaimana Prof. Hipnu melihatnya? Ya, jadi kalau menurut saya gini, antara Peggy dan 7 terdakwa yang sudah terpidana, suatu yang berbeda. Putusan Peggy itu tidak bisa menjadikan pengaruh pada putusan yang sudah terpidana. Tapi putusan pra-peradilan menjadi pintu masuk, ya. Karena di sana ada ketidakprofesional dalam penanganan waktu itu. Disebutkan yang sekarang adanya suatu salah tangkap. Peggy yang mana? Memang dalam BAP ada Peggy, tapi Peggy yang lain. Nah, disinilah ada tidak profesional. Oleh karena itu kalau berpengaruh pada pra-peradilan terhadap putusan majelis, enggak, sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini saya kira ketidakprofesional itu berarti pada waktu 8 tahun yang lalu juga tidak profesional. Nah, ketidakprofesional inilah makanya para pengacara terdakwa termasuk Bu Titin itu adalah bagaimana
menimbulkan bukti, menemukan bukti untuk mengajukan PK. Bukti ini bukti primer loh. Jadi mohon buat titin kalau bisa bukti primer, bukan bukti sekunder. Karena bukti primer ini akan menjelaskan kondisi real. Tapi kalau bukti sekunder itu akan memberikan data-data yang masih dirangkai kembali, seperti Pak Jutrik tadi, dirangkai kembali bagaimana saat ini terjadi. Ini memerlukan keahlian khusus yang kadang-kadang hakim juga belum bisa menerima, karena itu keterangan ahli. Karena keterangan ahli itu dalam ilmu hukum pembuktian kan bebas, bisa dipakai, bisa tidak. Lain dengan keterangan saksi. Tapi kalau bukti primer itu mengikat. Disinilah saya kira teman-teman penasihat hukum harus mencari bukti primer yang betul-betul bahwa bukti itu tidak dilakukan ketika 8 tahun yang lalu. Jadi jangan sampai cepat-cepat. Saya sepakat tuh Pak Jutek. Jangan cepat-cepat. Karena apa? Dalam PK itu hanya 1 kali. Sekali melangkah, selesai. Disinilah saya kira perlu kehati-hatian. Oke, tata saka jalan sambil yang lain menyiapkan. Karena ketidakprofesional itu awal sudah diketahui. Sehingga paling tidak dalam pembuktian pun juga tidak profesional. Sehingga potensi-potensi PK ini menjadikan sesuatu yang menarik untuk para penasihat hukum terdakwa. Oke, bukti primer ini artinya termasuk bukti bahwa tewasnya Vina dan Eki ini karena ada rekayasa begitu ya kira-kira Pak Prof. Hipnu ya? Bukti primer kalau dakwaan tadi sudah sampaikan Bu Titin, misalkan pembunuhan berencana. Betulkah ke-8 ini melakukan pembunuhan? Kan itu. Bagaimana perannya masing-masing? Bagaimana buktinya? Alatnya apa? Di mana? Jam berapa? Itu yang harus dilakukan dalam teori insakling, enswakling untuk tersangka itu harus jelas. Dalam kondisi ini saya kira harus direkonstruksi kembali para penasihat hukum. Oh ternyata para pihak ini memang ada korban, tapi ternyata bukan ini karena perannya tidak nyambung terhadap yang dilakukan. Nah ini yang saya kira terjadi suatu perdebatan ketika itu peran masing-masing sebagai penyertaan itu yang tidak jelas. Apalagi sebagai anak. Apakah hanya nonton saja? Apakah hanya ikut? Nah ini juga perlu penjelasan karena dalam suatu surat dakwaan harus rigid memberikan peran berdasarkan BAP yang telah dibuat oleh polisi waktu itu. Baik, kalau gitu saya ke Pak Susno sekarang. Pak Susno, Anda sebagai orang yang pernah memimpin Bareskrim Polri begitu ya, membawahi para penyidik di seluruh Indonesia juga yang mengasistensi semua penyidik yang ada di seluruh Indonesia. Saya tahu dari awal Pak Susno sangat mendukung upaya PK ini diajukan ya. Dan saat ini salah satunya sudah bergulir dari Saka Tatal. Nah, Anda sebagai juga mantan penyidik yang memimpin juga penyidik pasti punya insight atau punya pandangan begitu apa-apa saja yang sebenarnya novum yang perlu diajukan jika PK ini ingin dikabulkan, Pak Susno, dari kacamata Anda. Oke. Putusan pengadilan sudah ada, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 8 terdakwa. Pertanyaannya adalah, adakah peristiwa pembunuhan itu? Siapa yang menjamin bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi dan perkosaan itu terjadi? Apa alat buktinya? Itu dulu yang harus dibuktikan. Kan penyidikan itu membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya jelas. Ditemukan 2 jenazah di atas jembatan flyover. Di situ ada helm, di situ ada sepeda motor, di situ ada darah, tetapi tidak diambil sidik jari, tidak dibuka CCTV, tidak dibuka juga HP. Itu peristiwanya. Nah, pertanyaannya peristiwa apa itu? Apakah itu pidana, apa itu bukan? Siapa yang mengatakan itu pidana? Kecuali saksi. Saksi siapa? Tak ada satupun saksi yang melihat, kecuali ada saksi pembohong yang melihat lempar-lemparan, dan itu jelas bohong. Nah, apakah peristiwa itu pidana? Ini harus dijawab. Nah ini, nah dari sini hakim yakin terjadi pembunuhan. Nah maka di sini salah satu unsur daripada untuk mengajukan PK itu terpenuhi. Terpenuhinya apa? Tidak cermatnya hakim. Hakim tidak cermat. Dia ngadili apa di sini? Ngadili bayang-bayang. Hanya berdasarkan keterangan saksi. Saksi mata yang melihat peristiwa penusukan, penggebukan, pemukulan dan sebagainya tidak ada. Kemudian kalaupun ada, saksinya hanya melihat dari jauh. Hanya lemparan, tidak ada pembunuhan. Satu. Kedua, siapa yang bisa menjawab bahwa TKP-nya ada 3? Di jembatan sebagai peletakan jenazah, kemudian
di belakang showroom katanya eksekusi, kemudian di SMP 11 itu tempat dilakukan ruda paksa dan lain-lain. Kemudian sampai ke jembatan, satu dari korban masih hidup. Alangkan bodohnya pembunuh berencana beramai-ramai membawa orang masih hidup di jembatan. Kan bisa ngomong deh kalau nggak mati. Kemudian alangkan bodohnya bunuh orang di 3 tempat, diletakkan sana, letakkan sini. Jadi ini ketidakcermatan hakim terpenuhi satu di sini. Belum kalau kita kaitkan dengan Novum baru. Apakah ada alat bukti? Ada. Physical evidence berupa skrup atau baut yang di situ ada daging manusia, ada daging berdaging. Apakah itu di laborat? Daging itu daging apa? Daging hewan, daging manusia, atau daging ikan, atau daging apa? Kalau itu daging manusia, apakah itu dagingnya Eki? Apakah itu dagingnya Vina? Kemudian diukur dengan scientific juga, forensik juga. Apakah tinggi daripada skrup itu dengan tinggi orang, dengan jarak sepeda motor. Nah ini untuk membuktikan apakah ini peristiwa pidana atau kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan ini apa tunggal, apa tidak. Sesuatu yang masih kabur di sini. Kenapa? Karena mereka telah mengingkari penyidikan. Penyidikan itu serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya saja belum terang. Apakah ini pidana apa bukan? Belum terang. Nah, kalaupun misalnya bukan pidana, ini kecelakaan. Kecelakaannya tunggal apa adu begini. Kalau pidana, pidana apa? Belum ada yang mengatakan, oh ini pembunuhan. Alat buktinya yang terang-terang pembunuhan nggak ada. Jadi ini dulu yang menjadi masalah. Dan saya yakin hakim tidak cermat. Jadi unsur ketiga untuk PK betul dan ini harus dikabulkan. Artinya begini Pak Susno, Anda juga mengatakan berarti ada kesalahan berjamaah dari institusi penegak hukum pada saat itu yang diamini oleh lembaga peradilan. Nah ini pengadilan hakim yang mengadili. Begitu ya Pak Susno ya? Nggak usah saya katakan begitu, berita acara sudah ngomong. Karena apa? Ya berita acara udah ngomong, saya udah baca berita acara tebal itu. Dari mana nama 11 tersangka yang menjadi terhukum sekarang itu dari Rudiana. Dari mana Rudiana dapat itu? Dari yang namanya Aib. Dari mana Aib dapat itu? Dari melihat jarak 100 meter. Nah, kita udah kacau sak Nusantara oleh Aib. Sehingga Aib ini menjadi aib. Baik Pak Susno. Saya kembali ke Ibu Titin. Ibu, saya juga mendengar informasi bahwa pihak dari Anda juga berencana menghadirkan ahli ex-pejabat Polri di sidang PK. Saya ingin tanyakan apa dasarnya jika memang ada rencana itu dan kalau mereka mau, sebenarnya seberapa besar mereka bisa memberikan keterangannya untuk sidang PK yang sedang berjalan saat ini untuk Saka Tatal, Bu Titin? Saksi yang akan dihadirkan juga tim kami memohonkan kepada Bapak Susno Duaji. Karena apa? SOP yang paling tahu di kepolisian adalah Bapak Susno Duaji. Karena Bapak juga pernah memiliki jabatan penting. Kalau kami kan orang luar, orang sipil yang tidak paham sebetulnya apa sih yang terjadi apabila menemukan perkara seperti ini. Yang paling paham tentu saja anggota-anggota kepolisian, apalagi pejabat yang pernah memiliki posisi yang luar biasa seperti Pak Susno. Ini artinya tetap diupayakan untuk bisa menjadi ahli nanti di PK, begitu ya Bu Titin ya? Iya, betul. Nah nanti saya juga akan minta tanggapan dari Pak Susno nih, karena tadi Bu Titin sudah langsung di kesempatan ini juga apakah Pak Susno juga bersedia untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang PK, tapi jangan dijawab dulu Pak Susno setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi.